Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun. Katun dipakai setelah makan babat. Saya tidak lagi berpantun karena ibu-ibu semua hebat-hebat. Apa kabar ibu-ibu soleha semua? Alhamdulillah sehat. Kantongnya sehat. Sehat semua pokoknya lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamun ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah. Suasana bulan Ramadan tahun ini 2025 Masehi dan 1446 Hijriah. Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama ibu-ibu solehah di Masjid Besar Al-Furqan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu semuanya saya tengok wajahnya bercahaya. Inilah ahli-ahli syurga insyaAllah. Tapi lampu kuat pula cahayanya. Ibu-ibu, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu sabar di dalam menjalani atau ditimpa musibah dan ujian. Bu, ada tak orang yang tidak dapat ujian musibah? Ada? Tidak ada. Semua kita pasti diuji. Mau rakyat, mau pejabat, pasti diuji. Nah, untuk menghadapi ujian itu tidak hanya mesti lolos, tapi mesti sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah berjanji sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu ujian musibah akan datang kepada 3 golongan orang. Pertama, musibah ujian akan datang kepada orang yang baik. Salat banyak, puasa rajin. Datang ujian musibah. Di segi bisnis jatuh ekonominya. Anaknya masuk pula kepada pergaulan tak bagus. Anaknya jatuh sakit. Anaknya meninggal. Itu adalah bentuk ujian. Dalam bentuk ujian. Supaya apa Ustaz? Supaya naik kelas. Anak SD untuk masuk kelas 1, masuk kelas 2 itu pasti diuji, betul? SD mau masuk SMP pasti ada ujian. Dari SMP masuk SMA ada lagi tamat SLTA masuk kuliah di kampus ada tamat S1 masuk S2 ada tamat S2 mau doktor ada tak ada yang tidak penuh ujian, semuanya diuji. Begitulah agak-agaknya kita menghalam kehidupan ini. Maka pertama, musibah ujian akan datang kepada orang baik, solatnya banyak, kemudian tahajud, puasa Ramadan. Datang musibah ujian, meninggal anak, sakit anak. Itu supaya kita lulus, supaya meningkatkan kadar keimanan. Tengok baginda Rasul sebelum Isra Mi'raj itu,
beliau diuji, dua sosok figur yang selalu mendukung dakwah beliau meninggal dunia. Pertama meninggalnya istri beliau Khadijah, yang kedua meninggal paman beliau Abu Talib. Beliau tidak hanya sabar, tetapi mesti lolos menghadapinya. Allah beri namanya hadiah, itulah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mesti kita sabar menghadapinya. Tidak ada orang tidak diuji, betul? Maka musibah, ujian akan datang kepada orang baik. Yang kedua, ujian musibah itu akan datang kepada orang yang setengah baik. Ada orang setengah baik Pak Ustadz, ada solat rajin, maksiat tekun. Ketawa ibu. Tapi di sini tak ada, di Batam yang banyak. Insya Allah di sini sama. Solat rajin tapi menggunjing orang rajin juga. Bercampurlah yang baik dengan yang tak baik. Betul? Nah, oleh karena itu ada orang yang setengah baik. Nah, datang ujian, datang musibah, maka itu dalam bentuk teguran. Kurangi yang berlebihan, cukupkan yang kurang. Oleh karena itu ada orang yang diuji, baik dia baik ataupun setengah baik. Betul? Yang ketiga, ada pula orang diuji, diberi musibah, itu orang yang jahat. Salat tak nampak ke masjid, puasa Ramadan tak ada, dari masjid jauh, dari ulama jauh, datang musibah, meninggal anak, jatuh ekonominya. Itu adalah uang muka tanda jadi. Kesnya nanti di akhirat. Oleh karena itu ada 3 golongan orang. Pertama orang baik, ada ujian. Orang setengah baik, yang ketiga ada orang yang jahat. Masuk golongan mana kita? Tentulah golongan nomor 1, betul. Baik-baik kita pasti ada ujian. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa la nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan uji kamu wal khauf, dengan rasa takut. Takut yang berlebihan, takut tak makan, takut melarat, perasaan takut. Itu bentuk ujian. Wal-ju', rasa lapar, kekurangan makanan. Ekonomi mungkin morat-marit, itu dalam bentuk ujian. Mampukah kita mempertahankan, mampukah kita sabar ketika kita diuji? Kadang-kadang orang lulus diuji ketika dia miskin. Ekonomi susah, makan susah, taat beribadah, lulus ujian. Tapi ada orang yang gagal ketika dia sudah kaya. Ketika sudah kaya dia jauh dari masjid, tak nampak lagi ke masjid taklim. Banyak hartanya, tak mau lagi dia berjamaah berkelompok pengajian. Dah banyak hartanya, tak mau lagi dia berpuasa. Orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal ketika diuji ketika kaya. Oleh karena itu ujian pasti akan datang. Menghadapinya tidak hanya lolos, tapi mesti sabar. Tidak hanya sabar, tapi kita mesti lolos menghadapinya. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Masya Allah, tabarakallah. Saya nengok ibu-ibu ini, Masya Allah, terbayang ibu di kampung. Masya Allah. Oleh karena itu, inilah ibu-ibu ahli surga insya Allah. Mudah-mudahan dengan gemar kita pengajian, majlis taklim, Allah kumpulkan kita bersama orang baik-baik di surga Allah. Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, semakin tinggi pokok kayu, akan semakin kuat pula tiupan angin yang akan menggoncang meniup. Betul? Semakin tinggi pokok kayu, semakin kuat angin. Tak mau menjadi pokok kayu tinggi, menjadi rumput pun diinjak-injak pula oleh binatang. Betul? Oleh karena itu, mau orang biasa, mau orang pejabat, mau orang kaya, semuanya diuji. Mesti kita sabar dan mesti lolos menghadapinya. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT,
Shaimin, shaimat, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Fikom channel dimanapun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yakinlah, Allah katakan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Ayatnya kita hafal. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulang sekali lagi, inna ma'al usri, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, setiap adanya badai pasti ada secercah matahari yang akan terbit. Betul. Jangan larut ketika diuji, jangan bangga ketika mendapat nikmat. Semuanya akan melalui itu. Siapapun pasti akan mendapatkan ujian. Betul. InsyaAllah tabarakallah ibu-ibu. Untuk itu kita sama-sama untuk tenangkan diri kita. Semoga yang Allah beri ujian cobaan lolos insyaAllah. Amin. Dikuatkan hatinya, diistiqamahkan dalam ketaatan. Amin. Kita tenangkan dengan salawat busyra sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita insyaallah. Ibu-ibu, maka seringlah kita meramaikan majlis ilmu. Betul. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Itu pesan Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal yang ke-6. Mana yang jadi sahabat? Inilah ibu-ibu solehah yang ucapan perkataannya akan membuat teduh perasaan kita. Betul. Ada orang yang berkata, sudahlah kita dapat ujian, perkataannya pun tak sedap kita dengar. Betul. Oleh karena itu seringlah berkumpul dengan orang baik-baik. Betul. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Carilah olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Carilah olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Carilah olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Maka senantiasalah kita berkumpul dalam majlis-majlis ilmu. Tapi kalau kita sendiri, Bu, ada ujian cobaan, dipikirkan sendiri, tak mau bermasyarakat, tak mau pengajian, nanti tak terpikirkan, banyak masalah menumpuk di kepala, meletup pembuluh darah, mati. Betul. Tapi kalau kita hadir bermajelis, ada tempat curhat, tempat kita minta pendapat, maka akan berkurang beban-beban. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Alam Nasra Laka Sadrak, apakah kami belum melapangkan dadamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad Allah beri nama kelapangan dada, kelapangan hati. Kalau kita mesti kita bersihkan hati kita. Betul. Pertama dengan perbanyak istighfar, yang kedua perbanyak solawat, yang ketiga perbanyak berzikir. Allah akan angkat beban-beban persoalan kita. Apa ayat kedua? Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wiz. Allah akan angkat bebanmu. Allazi anqada zahrak, beban yang ada di pundakmu. Kita hidup ini banyak beban, banyak masalah. Betul. Pak Ustaz, kami ini takut hidup. Pak Ustaz, banyak masalah. Kami takut hidup. Mati aja lah. Kami takut hidup Pak Ustaz. Jangan hidup. Orang beriman itu berani hidup, berani mati, dan berani menghadapi masalah. Betul. Yang tidak punya masalah dua, Bu. Pertama, anak kecil, tak ada masalah. Yang kedua, orang gila. Itu tak ada masalah tuh. Tapi selagi kita normal, sehat, betul, pasti ada ujian dan cobaan. Tugas kita, alam nasra laka sadrak, lapangkan hati. Betul.
Allah akan angkat beban personal hidup kita. Orang tidak mau menghadapi masalah, datang ke pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Pemirsa, Fikom Channel dimanapun berada, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.